Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Selamat datang kembali ya di channel Cikgu Resti. Dengan saya Resti Rismayanti, guru IPA SMP kelas 7. Dukung terus ya semuanya channel saya ini dengan cara klik like, komen, and subscribe, dan tombol lonceng. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi pelajaran IPA kelas 7, yaitunya bab 3 dengan judul Pencemaran Lingkungan. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk murid-murid semuanya dan bagi yang menonton semuanya, dan ilmunya bisa berguna bagi kita semua. Amin. Materi-materi yang terdapat di mata pelajaran IPA ini sangat sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita sendiri mengalami peristiwa-peristiwa ilmu pengetahuan alam. Tonton terus ya video ini sampai habis dan jangan di skip ya semuanya supaya kita bisa mengambil manfaatnya. Nah, di bab 3 ini saya akan menjelaskan pencemaran lingkungan. Manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagaimana caranya? Nah, di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Contohnya saja, ada dua peristiwa yang berbeda. Peristiwa pertama ada daun yang jatuh ke sungai, dan di peristiwa kedua ada seseorang yang membuang sampah dengan sengaja ke sungai. Nah, dari peristiwa tersebut nanti kita akan dapat mengetahui apa perbedaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi pencemaran. Keinginan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup akan memaksanya mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangannya mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitarnya. Contohnya, adanya limbah pabrik yang dibuang dengan tidak teratur sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi, di sini kita dapat mengetahui bahwa pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu
yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Nah, jawabannya ada 3. Yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan, dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitunya pencemaran air. Di dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk kita manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitunya untuk mandi, untuk minum, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasanya. Kemudian, air yang tercemar itu memiliki rasa keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, faktor pencemaran air. Faktor pencemaran air ini ada 3. Yang pertama adanya limbah industri, yang kedua limbah rumah tangga, dan yang ketiga limbah pertanian. Yang pertama kita akan membahas limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang, berbau menyengat. Selanjutnya, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, yaitunya kulit, buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik seperti besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia tertentu, seperti insektisida dan herbisida. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air ini ada 5.
Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, pemekatan hayati. Keempat, mengganggu pemandangan. Dan yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Nah, di sini saya jelaskan dulu bagian yang pertama, yaitunya penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Contohnya saja, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Yang kedua, yaitunya gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu. Selanjutnya ada pemekatan hayati. Coba kamu pikirkan, apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil akan memakan alga tersebut. Kemudian, zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil, dan ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi dapat mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan pewarna air mengganggu pandangan mata kita. Hal ini tentu akan mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Yang kelima, yaitunya mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara penanggulangan pencemaran air. Cara penanggulangan pencemaran air ada 3. Yang pertama yaitunya pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua IPAL, yaitunya instalasi pengelolaan air limbah. Dan yang ketiga yaitunya pengelolaan ekskreta. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik. Kedua yaitunya IPAL. Pengelolaan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment, yang kedua secondary treatment, dan yang ketiga tertiary treatment. Yang ketiga yaitunya pengelolaan ekskreta. Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya kita akan membahas yaitunya pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas. Di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitunya oksigen. Dalam atmosfer bumi terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan.
reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh saja, namun kita pun sering melakukannya, seperti pembakaran sampah atau yang lainnya. Hasil samping dari pembakaran adalah senyawa karbon atau CO2 dan CO yang akan dibuang ke udara. Meningkatnya populasi makhluk hidup, maka proses pembakaran pun semakin meningkat. Dengan demikian, konsentrasi senyawa karbon di udara meningkat. Karbon dioksida amat penting bagi proses pembuatan makanan atau fotosintesis bagi tumbuhan. Dengan demikian, peningkatan senyawa karbon di udara dapat teratasi. Selanjutnya kita membahas macam-macam pencemaran udara. Yaitunya ada dua, yang pertama pencemaran udara primer dan yang kedua pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia itu sendiri. Yang kedua adanya pencemaran udara sekunder. Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Contohnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab pencemaran udara. Faktor penyebab pencemaran udara ada dua, yaitunya aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan, baik itu kesehatan manusia maupun tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Yang kedua ada yaitunya aktivitas manusia. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Kenapa demikian? Karena tidak ditangani dengan baik. Berikut ini merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Yang pertama, pembakaran sampah. Yang kedua, asap-asap industri. Yang ketiga, asap kendaraan. Keempat, asap rokok. Dan kelima, senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lainnya. Yang ketiga, dampak pencemaran udara. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain yaitunya kesehatan, yang kedua tumbuhan, ketiga efek rumah kaca, dan yang keempat rusaknya lapisan ozon. Kita akan membahas dulu yang pertama yaitunya kesehatan. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya ada penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan. Saluran pernapasan merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja, pengendapan-pengendapan logam yang terlarut pada udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Akibat yang lebih serius lagi dari polusi udara yaitunya emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Yang kedua, bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam.
Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Yang ketiga, efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. CO dan CO2 akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbul bumi akan terkungkung di dalam seperti rumah kaca. Dan yang terakhir yaitunya rusaknya lapisan ozon. Selanjutnya kita akan membahas materi pencemaran tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah ada 3, yaitu yang pertama limbah domestik, yang kedua limbah industri, dan yang ketiga limbah pertanian. Kita masuk dulu pada yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, ada pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain-lainnya. Kelembagaan, contohnya kantor-kantor, pemerintahan, dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik tersebut dapat berupa limbah padat dan cair. Yang kedua ada limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan lumpur dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Limbah industri yang berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Yang ketiga adanya limbah pertanian. Di Indonesia, kita dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman tanah tercemar. Contohnya saja, pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Yang kedua, dampak pencemaran tanah. Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Contohnya saja, kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Selain kesehatan manusia yang terganggu, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya, perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Yang ketiga, cara penanggulangan pencemaran tanah. Ada 2 cara utama yang dapat dilakukan apabila tanah sudah tercemar, yaitu yang pertama dengan cara remediasi, yang kedua dengan cara bioremediasi.
Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitunya in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Pembersihan ini terdiri atas venting atau injeksi dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya adalah tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian, zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Kemudian yang kedua, bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, yaitunya karbon dioksida dan air. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa di video yang selanjutnya ya. Terima kasih sudah dukung channel Cikgu Resti. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Bye-bye, wassalamualaikum.